Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Suwandi, dosen program studi sekretari D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Manajemen Perkantoran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah organisasi perkantoran. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan mengenai pengertian organisasi, kemudian akan diuraikan mengenai ciri-ciri organisasi menurut para ahli, dilanjutkan dengan membahas prinsip-prinsip organisasi, dan akan dijelaskan mengenai sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Apakah teman-teman mahasiswa pernah atau bahkan masih aktif dalam sebuah organisasi? Bagi yang menjawab iya, tentu kata fungsi manajemen perkantoran dalam praktiknya sangat berkaitan dengan organisasi tersebut. Karena setiap organisasi atau perusahaan pasti menerapkan organisasi perkantoran. Nah, apakah teman-teman memahami organisasi perkantoran dengan baik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ikutilah program ini sampai akhir. Baiklah sahabat Ujar, materi pertama pada pertemuan ini adalah pengertian organisasi. Organisasi merupakan salah satu dari 5 fungsi manajemen yang sangat berperan dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan oleh para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita uraikan beberapa pendapat para ahli mengenai organisasi. Pertama, W.J.S. Purwadarminta, organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian atau orang-orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. 2. Janu Murdiamoko dan Citra Handayani. Organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, program yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci. Yang ketiga, Dahlan Al-Bari. Organisasi merupakan pengaturan dan penyusunan bagian-bagian tertentu hingga menjadi satu kesatuan, aturan dan susunan dari berbagai bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan gabungan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, Chester I. Bennett. Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dengan pencapaian tujuan bersama.
Bernard menekankan peranan pada setiap orang anggotanya yang harus diberikan informasi dan motivasi, dan sebagian anggota lainnya yang harus membuat keputusan. Yang kelima, Richard Scott. Organisasi merupakan suatu kolektivitas yang disengaja dan dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang didasarkan pada asas kelangsungan. Yang keenam, Stephen P. Robbins. Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan batasan-batasan yang relatif dapat diidentifikasi dan bekerja terus untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi-definisi yang ada tadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi memenuhi 4 unsur, yaitu organisasi itu merupakan sistem, pola aktivitas sekelompok orang, dan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai wadah karena tempat kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Sebagai wadah, organisasi bersifat relatif statis, artinya tidak ada satu organisasi yang berkembang, tumbuh dan maju yang berada dalam keadaan absolut statis. Semakin kompleks tugas-tugas yang harus dilaksanakan, berubahnya tujuan, bergantinya pimpinan, beralihnya kegiatan, semakin menuntut adanya perubahan dalam struktur organisasi. Sebagai proses, organisasi menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu sendiri, karena organisasi sebagai proses sifatnya jauh lebih dinamis dibandingkan dengan organisasi sebagai wadah. Organisasi sebagai proses membawa kita pada pembahasan mengenai hubungan dalam organisasi, yaitu hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal sebenarnya tidak berbeda dengan organisasi statis, yaitu sistem kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dikoordinasikan dengan sadar untuk mencapai tujuan. Adapun hubungan informal merupakan kumpulan hubungan antar individu tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan yang tidak disadari itu menjadi sebuah tujuan. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasari terbentuknya organisasi informal adalah: 1. Kebutuhan sosial. Keinginan untuk berafiliasi dengan orang lain dengan tujuan adalah untuk kebersamaan. Yang kedua, pengetahuan tentang perilaku yang dapat diterima. Yang ketiga, perhatian atau simpati. Yang keempat, bantuan dalam pencapaian tujuan. Yang kelima, kesempatan berpengaruh dan berinteraksi. Yang keenam, pelestarian nilai budaya. Selanjutnya yang ketujuh, komunikasi dan informasi. Nah, selanjutnya kita uraikan ciri-ciri daripada organisasi. Yang pertama adalah ciri-ciri organisasi secara umum, yaitu 1. Memiliki tujuan dan sasaran. Yang kedua, memiliki komponen, yaitu atasan dan bawahan. Ketiga, adanya kerjasama yang terstruktur. Keempat, memiliki pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Yang kelima,
memiliki keterkaitan format dan tata tertib yang harus ditaati. Selanjutnya yang kedua adalah ciri-ciri organisasi menurut para ahli dalam hal ini adalah Berelson dan Steiner, yaitu satu, formalitas adalah ciri organisasi sosial yang merujuk pada perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya. Yang kedua, hierarki adalah ciri organisasi yang mengacu pada pola kekuasaan dan kewenangan yang berbentuk piramida. Artinya terdapat orang-orang tertentu dengan kekuasaan dan kewenangan yang tinggi daripada orang biasa dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, besar dan kompleksnya adalah ciri organisasi sosial yang memiliki banyak anggota, sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung atau impersonal yang biasanya disebut dengan gejala birokrasi. Yang keempat, lamanya atau duration adalah ciri organisasi di mana eksistensi organisasi lebih lama daripada keanggotaan pada organisasi tersebut. Ketiga adalah ciri-ciri organisasi modern. Pertama, organisasi bertambah besar. Yang kedua, penggunaan staf lebih intensif. Ketiga, unsur-unsur organisasi lebih lengkap. Yang keempat, pengelolaan data semakin cepat. Yang kelima, adanya prinsip-prinsip atau azas-azas organisasi. Dan yang keenam, cenderung spesialisasi. Itu tadi beberapa ciri dari organisasi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai prinsip organisasi. Menurut Neuner dalam bukunya Khairul Umam dan ada 8 prinsip organisasi perkantoran yang esensial, yaitu 1. Tujuan. Tujuan organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personalia. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya. Kedua, kesatuan fungsi. Organisasi perkantoran merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Ketiga, hubungan individual. Organisasi perkantoran merupakan sebuah sistem. Nah, individu-individulah yang menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Yang keempat, kesederhanaan. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya. Sedangkan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan. Dan yang kelima, wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Keenam, laporan kepada atasan tunggal. Yang ketujuh, pengawasan dan kepemimpinan. Dan yang kedelapan adalah jangkauan pengawasan. Nah, pembahasan terakhir pada materi ini adalah sentralisasi dan spesialisasi pekerjaan perkantoran. Pekerjaan kantor dapat dijalankan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi atau bahkan gabungan kedua-duanya. Dengan sentralisasi, pekerjaan kantor dijalankan oleh satu kantor pusat
atau satu unit tertentu saja. Apabila perusahaan mencakup banyak bidang atau bagian, diperlukan desentralisasi. Dengan menganut asas sentralisasi, efisiensi lebih mudah dicapai karena semua pekerjaan kantor dan fungsi-fungsi operasional dikoordinasikan oleh seorang manajer kantor, walaupun beberapa bagian dikerjakan kantor departemen yang tidak berada di bawahnya, di bawah pengawasan dari manajer kantor tersebut. Kemudian keuntungan sistem sentralisasi. Yang pertama adalah permasalahan yang berat dapat segera diselesaikan. Yang kedua, metode pekerjaan kantor dapat diterapkan secara tepat. Yang ketiga, penghematan biaya untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Dan yang keempat adalah spesialisasi pekerjaan dipraktikkan. Baiklah, teman-teman sahabat Ujar, itu tadi pembahasan materi mengenai organisasi perkantoran. Untuk memastikan teman-teman mahasiswa sudah memahami materi yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengetahui pendapat teman-teman semua. Mengapa pengorganisasian dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan? Setelah teman-teman mahasiswa menyimak materi organisasi perkantoran yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan. Pertama, pengertian organisasi perkantoran adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Kedua, ciri-ciri organisasi perkantoran yaitu memiliki tujuan dan sasaran, memiliki komponen atasan dan bawahan, adanya kerjasama yang terstruktur, memiliki delegasi wewenang dan koordinasi tugas, memiliki keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati. Prinsip organisasi terdiri dari tujuan, kesatuan fungsi, dan hubungan individual. Keuntungan sistem sentralisasi adalah permasalahan yang berat dapat segera diselesaikan. Metode pekerjaan kantor dapat diterapkan secara tepat. Penghematan biaya untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Spesialisasi pekerjaan dipraktikkan. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan. Wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Laporan kepada atasan tunggal, dan terakhir adalah jangkauan pengawasan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Suwandi, undur diri dan tetap semangat belajar. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.